Wasiat dan nasihat Al-Habib Umar bin Hafiz. Habib Umar bin Hafiz lahir pada tanggal 27 Mei 1963 M atau 4 Muharram 1383 Haditarim, Hadramaut, Yaman, dan dibesarkan di sebuah rumah tangga. Habib Umar bin Hafiz lahir pada tanggal 27 Mei 1963 M atau 4 Muharram 1383 Haditarim, Hadramaut, Yaman, dan dibesarkan di sebuah rumah tangga yang memiliki tradisi dan garis keturunan keilmuan dan kesalehan Islam oleh ayahnya. Ayahnya adalah Muhammad bin Salim bin Hafiz, seorang habib dan mufti tarim, seorang penyeru Islam yang saleh, ulama, dan seorang martir dari pemberontakan komunis. Dia adalah seorang sayyid, keturunan dari Nabi Islam Muhammad, melalui cucunya Husain bin Ali. Nama keluarga, Hafiz, berasal dari nama kakek buyutnya, cabang dari keluarga, Syekh Abu Bakr bin Salim, yang juga merupakan nama nenek moyang generasi ke-13 dari pihak ayah. Garis keturunannya tercatat sebagai berikut. Dia adalah Umar bin Muhammad, bin Salim, bin Hafiz, bin Abdullah, bin Abu Bakar, bin Aidarus, bin Umar, bin Aidarus, bin Umar, bin Abu Bakar, bin Aidarus, bin Husain, bin Fahr al-Wuj al-Saih Abu Bakar, bin Salim, bin Abdullah, bin Abedi al-Rahman, bin Abdullah, bin Abedi al-Rahman al-Sakka, bin Muhammad Maula al-Dawilah, bin Ali Maula al-Darak, bin Alawi al-Gayur, bin Muhammad al-Fatih al-Mukaddam, bin Ali, bin Muhammad Sahib al-Mirbah, bin Ali Hali Kasam, bin Alawi al-Sani, bin Muhammad Sahib al-Auma'ah, bin Alawi al-Awal, bin Ubaidullah, bin Ahmad al-Muhajir, bin Isa al-Rumi, bin Muhammad al-Nakib, bin Ali al-Urai, bin Ja'far al-Sadiq, bin Muhammad al-Bakir, bin Ali Zain al-Abidin, bin Husain, bin Ali bin Abi Thalib dan Fatimah al-Zahra, putri Muhammad. Berikut ini wasiat dan nasihat Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Penuhilah hatimu dengan kecintaan terhadap saudaramu, niscaya akan menyempurnakan kekuranganmu dan mengangkat derajatmu di sisi Allah. Barang siapa semakin mengenal kepada Allah, niscaya akan semakin takut kepadanya. Barang siapa yang tidak mau duduk dengan orang-orang yang beruntung, bagaimana mungkin ia akan menjadi orang yang beruntung? Dan barang siapa yang duduk dengan orang-orang yang beruntung, bagaimana mungkin ia tidak akan menjadi orang yang beruntung? Barang siapa menjadikan kematiannya sebagai pertemuan dengan Sang Kekasih, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, maka kematian itu merupakan hari raya baginya. Barang siapa menjadikan kematiannya sebagai pertemuan dengan Sang Kekasih, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, maka kematian itu merupakan hari raya baginya. Kedekatan seseorang dengan para nabi pada hari kiamat menurut kadar perhatiannya terhadap dakwah saat orang tersebut berada di alam dunia. Betapa anehnya penduduk bumi ini, semua yang berada di bumi ini adalah pelajaran, namun mengapa mereka tidak mau belajar darinya? Kukira tidak ada sejengkal tanah pun di muka bumi, kecuali di situ ada ibrah, pelajaran, bagi orang yang berakal apabila mau mempelajarinya. Sebaik-baik nafsu adalah yang dilawan dan seburuk-buruk nafsu adalah yang diikuti. Tanpa menahan hawa nafsu maka manusia sama sekali tidak akan sampai pada Tuhannya.
Ketahuilah bahwa kedekatan manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut kadar kebersihan jiwanya. Jikalau sebuah hati telah terbuka, maka ia akan mendapatkan apa yang diinginkannya. Barang siapa yang mempunyai samudra ilmu, kemudian kejatuhan setetes hawa nafsu, maka hawa nafsu itu akan merusak samudra tersebut. Sesaat dari saat-saat hikmat, pengabdian, lebih baik daripada melihat arsy, singgasana Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seisinya 1000 kali. Menyatunya seorang murid dengan gurunya, merupakan permulaan di dalam menyatunya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan menyatunya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan permulaan untuk lupa kepada yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia di setiap waktu senantiasa terdiri dari 2 golongan. Golongan pertama adalah golongan yang di wajahnya terdapat tanda-tanda dari bekas sujud. Sedangkan golongan kedua adalah golongan yang di wajahnya terdapat tanda-tanda dari bekas keingkaran. Manusia di setiap waktu senantiasa terdiri dari 2 golongan. Golongan pertama adalah golongan yang di wajahnya terdapat tanda-tanda dari bekas sujud. Sedangkan golongan kedua adalah golongan yang di wajahnya terdapat tanda-tanda dari bekas keingkaran. Barang siapa yang menuntut keluhuran, maka tidak akan peduli terhadap pengorbanan. Sesungguhnya di dalam sujud terdapat hakikat, yang mana apabila cahaya turun pada hati seorang hamba, maka hati tersebut akan sujud selama-lamanya dan tidak akan mengangkat kepala dari sujudnya. Yang wajib bagi kita yaitu harus menjadi dai, menyampaikan apa yang kita ketahui, dan tidak harus menjadi qadhi, hakim, orang yang memutuskan suatu perkara dalam agama, ataupun mufti, orang yang memberikan fatwa. Arti dakwah adalah memindahkan manusia dari kejelekan menuju kebaikan, dari kelalaian menuju ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dari keberpalingan kembali menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dari sifat yang buruk menuju sifat yang baik. Arti dakwah adalah memindahkan manusia dari kejelekan menuju kebaikan, dari kelalaian menuju ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dari keberpalingan kembali menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dari sifat yang buruk menuju sifat yang baik. Setan itu mencari sahabat-sahabatnya dan Allah pula yang menjaga kekasih-kekasihnya. Apabila semakin agung nilai ibadah dalam hati seseorang, maka ringanlah semua kebiasaan baginya dan akan keluar keagungan kebiasaan dari dirinya. Apabila semakin agung nilai ibadah dalam hati seseorang, maka ringanlah semua kebiasaan baginya dan akan keluar keagungan kebiasaan dari dirinya. Apabila benar keluarnya seseorang di dalam berdakwah, maka ia akan naik ke derajat yang tinggi. Apabila benar keluarnya seseorang di dalam berdakwah, maka ia akan naik ke derajat yang tinggi. Keluarkanlah rasa takut kepada makhluk dari dalam hatimu, niscaya engkau akan tenang dengan rasa takut kepada Sang Khalik, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pencipta. Dan keluarkanlah rasa berharap pada makhluk dari dalam hatimu, maka engkau akan merasakan kenikmatan dengan hanya berharap pada Sang Khalik. Banyak bergurau dan bercanda merupakan pertanda sepinya hati dari mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan tanda-tanda dari lemahnya keimanan seseorang.
Hakikat tauhid adalah membaca Al-Quran dengan merenungi artinya, tadabbur, dan bangun di waktu malam, untuk mengisi kemuliaan di waktu malam dengan berbagai ibadah yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan naik pada derajat yang tinggi kecuali dengan himmah, cita-cita yang kuat. Barang siapa memperhatikan waktu, maka ia akan selamat dari murka Allah. Salah satu dari penyebab turunnya bencana dan musibah adalah sedikitnya orang yang menangis dalam keheningan malam. Orang yang selalu mempunyai hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memenuhi hatinya dengan rahmat-Nya di setiap waktu. Janganlah urusan dunia kita mengalahkan urusan akhirat kita. Carilah dunia sebanyak mungkin, namun janganlah urusan duniamu mengalahkan urusan akhiratmu. Selalulah bersyukur kepada segala pemberian Allah, baik yang besar maupun yang kecil. Contoh yang telah diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti menjilati tangan sehabis makan adalah salah satu bentuk perwujudan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak menyisakan nasi dalam piring hidangan kita juga merupakan bentuk rasa syukur kita. Mengambil sebutir nasi yang terjatuh dari piring kita untuk dimakan adalah juga suatu bentuk perwujudan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak menyisakan nasi dalam piring hidangan kita juga merupakan bentuk rasa syukur kita. Mengambil sebutir nasi yang terjatuh dari piring kita untuk dimakan adalah juga suatu bentuk perwujudan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus bersyukur walau hanya dapat makan dengan nasi putih saja. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, barang siapa bersyukur atas nikmatku, maka aku akan tambahkan nikmat kepadanya. Quran Surat Ibrahim 14:7. Wahai para hadirin, kata, aku, di sini adalah Allah. Jadi Allah sendiri yang akan menambahkan dan memberi tambahan nikmat-Nya atas orang yang mau bersyukur. Sungguh agung dan suci anugerah-Nya. Dikatakan bahwa barang siapa yang taat dan patuh kepada Allah, maka memerintahkan dunia untuk tunduk dan mendatanginya serta melayani hamba-Nya itu. Sungguh agung dan suci anugerah-Nya. Dikatakan bahwa barang siapa yang taat dan patuh kepada Allah, maka memerintahkan dunia untuk tunduk dan mendatanginya serta melayani hamba-Nya itu.